Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Wiguna, NIM 20200130032. Saya akan memenuhi ujian capaian 1 Ilmu Hayat dan Bumi, yaitu menjelaskan beberapa soal terkait, yaitu soal yang pertama, yaitu jelaskan bagaimana fenomena perubahan kesuburan dan populasi yang terjadi secara global. Bahkan negara dengan populasi terbesar di dunia, Tiongkok, merubah kebijakan negara karena penurunan tingkat kelahiran penduduk. Menurut pendapat saya, menurunnya tingkat kesuburan berarti menurunnya tingkat kesuburan populasi hampir terjadi di setiap negara. Tingkat kesuburan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan sedang mengalami penurunan. Tingkat kesuburan mengalami penurunan bukan karena berkurangnya jumlah sperma atau hal-hal lain yang bisa disinggung jika membahas fertilitas. Namun, ini dikarenakan lebih banyak perempuan yang teredukasi dan bekerja. Hal ini ditambah juga dengan meluasnya akses kontrasepsi yang bisa dibeli di mana saja, sehingga perempuan bisa memilih untuk memiliki dengan jumlah anak yang mereka inginkan, seperti itu. Untuk soal yang kedua, yaitu ada soal apa hubungan keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan. Jelaskan menurut fenomena asal daerah Anda, bagaimana tanggapan Anda untuk menyelesaikannya. Menurut saya banyak faktor rusaknya kualitas lingkungan, salah satunya yaitu kemiskinan itu sendiri. Yaitu saya setuju bahwa kemiskinan menjadi salah satu faktor rusaknya kualitas lingkungan. Saya ambil contoh di kampung halaman saya, masih banyak penduduk yang finansialnya kurang berkecukupan atau kemiskinan itu ya. Itu lebih memilih membuang sampah pada lahan-lahan kosong, pada sungai, pada sisi-sisi jalan yang samping sawah. Padahal di setiap hari itu ada petugas kebersihan yang memang mengambil sampah di depan-depan rumah, tetapi itu berbayar gitu. Nah, di situ bisa kita simpulkan bahwa kenapa mereka lebih memilih membuang sampah sembarangan gitu dibanding ke petugas tersebut. Yaitu salah satunya karena berbayar. Meskipun ya bayarnya itu tidak terlalu besar, tapi bagi mereka yang memang kurang itu sangat berharga untuk keberlangsungan hidup mereka, seperti itu. Saya juga dulu sudah mengadakan program yaitu Jumat Bersih. Saya berkeliling kompleks saya, mengambil-ambil sampah di setiap rumah-rumah dengan awalnya tidak bayar. Ketika tidak bayar itu banyak masyarakat yang memang memberi gitu. Sampah-sampah rumah tangga mereka taruh di depan dan kita siap mengambil gitu. Tapi kan dikarenakan kita juga sebuah kegiatan kan butuh sebuah dana, saya mengusulkan ke teman-teman itu supaya ada HTM-nya ya, bayar gitu, tapi tidak lebih murah dibanding petugas-petugas dari desa gitu. Tetapi itu tetap saja gitu, ketika sudah ditetapkan pembayaran, mereka kurang antusias. Mereka lebih memilih dibuang ke lahan, ke sungai, dan bahkan ke sawah petani pun ada gitu. Dan itu jelas sangat merusak lingkungan. Tetapi ada juga masyarakat yang memang sadar, mereka lebih memilih membuat bak penampung sampah, meskipun bukan bak ya, tetapi tanah yang digali dengan dalamnya sekitar 1 sampai 1,5 meter, dan mereka kumpulkan di situ. Ketika sudah agak banyak mereka bakar. Itu bagi mereka yang memang rajin ya, meskipun mereka bukan orang berada gitu, mereka sadar diri gitu bahwa sampah itu dapat merusak lingkungan, jadi mereka bakar. Seperti itu untuk soal yang nomor 2. Selanjutnya ada soal nomor 3, mengapa hewan besar dan ganas itu langka? Apa kaitannya dengan piramida makanan? Jelas ada ya. Hewan-hewan besar dan ganas mulai punah itu jelas ada keterkaitannya dengan piramida makanan. Yaitu dikarenakan hewan-hewan kecilnya itu seperti halnya hewan-hewan kecil, makanan mereka itu populasinya semakin berkurang itu karena ulah manusia. Saya ambil contoh di kampung halaman saya juga, itu banyak kepala keluarga yang
pekerjaannya itu sebagai, kalau di sana ya disebut tukang ngobor kodok, sekaligus ular, yaitu para pencari katak sawah dan ular. Itu ada harganya, dan harganya itu lumayan gitu, lebih mahal dari ayam 1 kilonya. Dan ketika katak dan ular itu, terutama ular itu diambil, ada harganya. Itu ular sawah ya, bukan ular kobra, ular lainnya gitu yang berbahaya. Itu ular sawah, biasa sebut di kampung saya itu ular kadut. Itu diburu oleh mereka, yang seharusnya mereka itu, ular kadut itu memakan tikus, tapi ketika diburu setiap malam kan, jadi tikus itu di rantai makanannya itu nggak ada yang makan gitu. Jadi tikus itu membeledak sehingga menjadi hama bagi para petani padi khususnya. Karena saya sendiri mengalami dampaknya di musim sekarang gitu. Itu padi bapak saya itu berkurangnya sangat jauh, itu rusak karena tikus ya. Tikusnya itu bukan 10 20 bahkan ratusan gitu. Karena saya lihat sendiri tikus itu kayak mau tawuran ya. Banyak. Dan itu saya rasa dikarenakan hewan-hewan besar buas dan ganas itu hilang gitu. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.